Now loading. Complete. Shalom, jumpa lagi di konten kita di CLBK Cerita Lagi bareng kita. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang ganteng-ganteng dari cabang P3MI Anugerah dan P3MI Medan Timur. Yang pertama, kayaknya nggak usah basa-basi ya, kita panggil aja. Yang pertama itu ada dari P3MI Anugerah, Bang Andreas Simorangkir. Yeay. Gini-gini nggak kami? Oke. Yang kedua itu dari cabang P3MI Medan Timur, yaitu Marcel Sarumpait. Yeay, nanti bikin. Oke gitu, oke. Oke, jadi kita sudah kedatangan dua pria tampan idola para wanita P3MI. Jadi senang dengarnya. Untung kan dibilang gemuk ya kan. Loh, jangan body shaming. Oke, sip. Oke, kita perkenalan ringan-ringan lah ya. Perkenalan. Berat pun boleh kak, berat. Sesuai dengan badannya. Oke, Dia ringan, aku berat. jangan gitu, jangan body shaming. Ya, oke. Sama-sama aja sih kalau berat. Iya, sama-sama ke surga kita ya kan. Oke, sip. Oke, jadi kita perkenalan dulu dari mungkin yang lebih senior. Oh iya. Kenalkan, saya Andreas Simorangkir dari P3MI Anugerah Medan. Jabatannya Wakil Ketua. Wakil ketua, wow. Wakil kak, wakil. Ban serep. Statusnya apa nih statusnya? Terpelajar. Terubah aja. Oh, ya. Wah, untung saat ini body aja yang double kak. Tapi masih single, maksudnya body aja yang cukup double. Statusnya single. Single. Ingat ya, masih single. Oke, terima kasih Bang Andreas. sama-sama. Selanjutnya ke sebelah kanan. Kayak langsung aja, nama aku Marcel Sarumpait. Aku dari cabang P3MI Pardaben Medan Timur. Kalau untuk jabatannya di kepengurusan itu aku sebagai ketuanya. Tulis. Tua, oke. Status nih, status. Statusnya ada. Ada apa ya? Ada Ada ya. Ada. Takut bro, takut. Kalau aku nggak masalah, takut ya. Masuk ini soalnya. Yang mana bro? Ada pokoknya. Yang cabang atau yang di? Oh, ada di cabang, ada di kampus gitu. Kayaknya itu kita bisa bahas di belakang aja ya. Oke, sip. Jadi teman-teman ingat ya, ini udah ada. Jangan Ada. ditanya lagi nomornya berapa, IG-nya apa. Oh, IG-nya nanti aku sertakan di deskripsi. Tapi ini masih available, jadi kalau ada yang mau dekat-dekat silakan. Kalau untuk berteman nggak masalah. Awalnya dari teman. Oh iya. Lama-lama Ya teman, Teman tetap. teman. Memang kayak gitu kak. Teman terus ya kan. Oke. Oke. Jadi hari ini kita mau bahas nih tentang apa ya, tentang kepemudaan, pelayanan. Ini kan masih muda tapi udah melayani di P3MI. Jadi Ini yang agak berat bro. kita agak udah masuk lah ke berat-beratnya ya. Ya. Jadi dari Marcel dulu nih. Dari Marcel. Ini kan Marcel ini masih muda ya. Wah, ya bisa dibilang seperti itu lah Bisa ya. dibilang masih seperti itu Masih ya. muda. Jadi apa nih yang membuat Marcel di usia yang masih muda ini mau melayani? Padahal kan banyak anak muda sekarang itu ya di usia mudanya mereka nongkrong-nongkrong apa segala macam, tapi Marcel kasih waktu untuk Tuhan untuk melayani pemuda. Apa nih? Nah, sebenarnya untuk melayani awalnya tuh masuk ke P3MI juga karena dekat perkuliahan ya, bukan karena pengen melayani. Dan juga karena biar bisa nemu relasi-relasi baru, teman baru. Cuman lama-kelamaan kayaknya ini beda nih perkumpulan nih, persekutuannya ini. Karena kan kita juga ada ibadah, sharing, segala macam. Jadi pengen merasa buat melayani Tuhan nih, kasih waktu untuk Tuhan. Jadi sampai sekarang lah bisa masuk ke pengurusan gitu. Oke, berarti awalnya cuma coba-coba ya. Coba-coba aja. Akhirnya keterusan. Terusan. Bahaya. Tapi kayak moto ini dia kak. Apa nih? Iklan. Apa? Berani kotor tuh baik. Berani kotor itu baik ya. Iya, ini ya berani mencoba-coba baik bro. Mencoba yang baik. Coba yang baik. Benar. Jalurnya positif. Benar-benar. Kalau Bang Andreas sendiri, Awalnya sih coba-coba. kita samarkan aja. Iya. Awalnya Awalnya sih coba-coba ya. Sebut saya Bunga ya. Bunga Bangke. Jangan dong. apa nih? Awalnya apa ya kak?
Di teman sih pertama kali, teman yang ngajak. Jadi udah lama juga, tapi baru tahun ini menjabat di wakil ketua. Ya pertama sih berat lah antara kerja, habis itu kepemudaan lagi ke gereja itu kan. Dan ini waktunya ibadah kami ini agak ya Sabtu ya kan, anak muda Malam banget ini ya kan, minggu. malam minggu ya kan, pantas lah jomblo ya kan. Tapi enggak lah, tapi memang khusus apa ya, ditugaskan tahun ini karena udah banyak juga sih yang nggak banyak yang mau mimpin gitu kan, ada yang mau tampil tapi jarang mau mimpin gitu, bisa ya dibagi-bagilah waktunya. Berarti awalnya itu memang karena ada teman yang ada di persekutuan itu, jadi abang coba masuk, tiba-tiba dipakai Tuhan untuk melayani pemuda. Iya, sesuai dengan salib Kak, jadi harus ke atas dan ke samping, ya. Mantap. Ya, ya. Berat deh ini. Ini bahas salib ya kan. Itu nggak lidah api ya kan bro. Jangan, belum. Masih bahas salib, Mas. Bahas salib. Nah, sesuai dengan yang abang bilang tadi nih, banyak teman-teman pemuda yang mau tampil tapi Nggak mau mimpin. nggak mau mimpin. Nah, kira-kira kenapa fenomena itu bisa terjadi? Kenapa ada orang yang mau tampil tapi kalau untuk disuruh memimpin atau bertanggung jawab nggak mau? Ya mungkin apa ya, kepribadiannya sih Pak, balik ke pribadi, karena kan ada orang mau ya pemikir tapi tidak mau dia memimpin gitu. Jadi dia mikirnya itu tidak mau dituangkannya dengan gerakan atau untuk memimpin. Banyak kan sih malu, Nggak pede ya. nggak pede. Itu banyak kan zaman sekarang itu pemuda itu ya terkekang ya gitu kan. Sebenarnya ya saatnya ini kita memimpin gitu, karena kalau untuk nanti di P2M kan, kalau naik nanti ke P2M kan belum tentulah kita bisa memimpin gitu kan, apalagi kita ya kalau bapak-bapak kan ya kan kapan lagi kerja gitu. nah Masih ya, muda. masih muda. Kenapa nggak dicoba? Kenapa nggak kita membuat hal yang kita tuangkan ide gitu. Ya kalau misalnya ada mau ditunjuk jadi pemimpin ya siap aja. Tapi mungkin ada juga orang yang tipenya itu apa ya, kayak artis lah gitu kan. Ada yang memang dia di depan layar, ada yang orang yang di belakang layar. Mungkin juga kalau di dalam persekutuan juga gitu, kita mesti lihat juga kali ya. Kira-kira orang-orang yang memang bisa untuk melayani, mungkin yang di belakang layar itu siapa-siapa, atau orang-orang yang bisa di depan layar itu siapa-siapa. Jadi ketika mereka dipilih untuk menjadi pengurus atau memang pelayan yang memimpin, nggak terbengkalai gitu. Karena ada orang yang seperti abang bilang tadi, ya mungkin mereka kreatif, tapi kreatifnya itu tampil di depan layar. Ada yang mereka kreatif idenya untuk jadi sutradara nih di belakang layar. Mungkin gitu ya, kita juga harus jeli gitu lihat talenta orang ya, bisanya di mana. Kalau Marcel sendiri pengalaman di cabangnya ada nggak gitu orang-orang yang seperti itu? Pengalaman yang di cabang orang seperti itu pastinya ada, dan ada juga yang berambisi pastinya kan untuk menjadi ketua. Ya gimana ya, kayak dibilang abang Andreas tadi juga, karena mereka kalau misalnya disuruh untuk hal-hal yang seperti memimpin suatu persekutuan itu ya emang kurang percaya diri. Padahal kalau kita yang lihat itu dia punya kualitas untuk memimpin, tapi dia sendiri tidak pede. Dan ada sebagian juga mungkin nggak bisa pilih waktu ya. Iya. Iya, sebenarnya di persekutuan ini kita harus pilih waktu antara duniawi dan surgawi. Tapi kalau memang Nih, ya berat ini Kak, berat nih. surgawi. Berat Masuk nih, nih, masuk berat nih, masuk ini, udah mau masuk ini, udah mau masuk ini, Bro. Masuk nih. Udah mau masuk opung itu, Bro. Surgawi. Jadi ya di saatnya ini gitu, karena kalau udah di ya udah Lanjut lah sih. ya udah berumah tangga udah beda lagi kan. Kita harus pikirkan rumah tangga kita kan gitu. Kepemudaan ini ya kita pikirkan kepemudaan ini gitu. Nah, Gitu. jadi di zaman sekarang ini nih, kan banyak nih pemuda yang udah jauh lah dari persekutuan. Oke, mereka gereja, mereka bilang, ya aku percaya Tuhan kok, aku tetap berdoa, aku tetap bergereja, tapi mereka jauh dari persekutuan. Menurut teman-teman berdua nih, sebagai orang yang aktif di persekutuan, kenapa sih ada fenomena seperti itu, orang yang malas persekutuan gitu? Dan apa sih pentingnya persekutuan itu? Ada orang bilang kan, ya kan aku tetap gereja nih, aku tetap berdoa. Apa perlunya lagi aku persekutuan? Menurut teman-teman gimana? Dari masa dulu nih. Kalau dari aku nih Kak, kenapa orang-orang yang masih muda nih masih berpikir-pikir gitu kan, antara ikut persekutuan atau enggak? Mungkin ya karena mereka tidak bisa bagi waktunya. Mungkin mereka merasa kesibukan mereka di luar sana itu lebih penting dibandingkan untuk
dekat dengan Tuhan seperti melayani kan gitu untuk ibadah. Mungkin mereka masih masa untuk membuat ibadah ke persekutuan itu kayak nanti aja lah, masih ada kesibukanku yang di luar sana yang mungkin menurut mereka lebih penting gitu. Padahal selama kita bisa masih membagi waktu dan bisa dua-duanya berjalan dengan baik, ya itu lebih bagus gitu. Maksudnya ya. Berarti mereka menganggap ya masih ada yang menjadi prioritas dibandingkan persekutuan Benar. gitu ya. Dan Bang Andreas sendiri? Ya sama sih Kak, karena mungkin apa ya kan seperti saya bilang itu Kak, banyak pemuda itu masih mikirkan pribadi. Padahal kalau ikut kepemudaan itu kan kalau untuk inilah ya yang masih single lah ya kan, bisa cari jodoh ya kan. Kapan lagi kan nggak mungkin di gereja Sambil ya kan? menyelam minum Iya, air. menyelam minum air, jangan lupa makan Indomie ya kan. Indomie ya kan, terus menyelam minum air makan Indomie ya, tekelelep lu weh. Basi, kembang dong minyak. Iya, jadi ya kapan lagi gitu, ya hanya di gereja lah kita bisa mengetahui kita seiman gitu Iya. kan. Habis itu kalau di dunia kerja kan udah beda lagi gitu Berarti kan. nyari jodoh harus yang seiman ya? Iya, Pasti. ya kalau bisa pun satu metode sih. Iya. Wih, udah ada calonnya? Kita cari. Ada calon ada kan. Satu metode nggak? Kebetulan enggak, tapi kita rekrut Oh, Iya. ke metode. rekrut. Oke, ditunggu rekrutmennya. Iya. Oke. Jadi lebih ke tadi itu ya banyak sama sih mungkin mereka lebih berpikir ya masih muda nikmatin Ya, aja masa nikmati, muda. benar. Nanti kalau udah tua udah mau deket-deket Baru. nih Ah. dipanggil baru. Iya. Padahal kita kan nggak tahu ya kapan dipanggil Tuhan ya. Iya. Itu dia. Nah, besok aja bisa dipanggil gimana? Loh, Takut. Jangan dulu. Jangan. Jangan terlalu dekat, Bro. Jangan terlalu dekat. Jangan jangan terlalu dekat. besok, minggu depan. Iya, tetap jaga jarak gitu ya. Iya sih, itu sih karena Oke. kalau aku ngelihat gitu banyak pemuda zaman sekarang ini yang kayak udah persekutuan untuk apa sih gitu Iya, kan. betul. Apalagi ini kita kan di Medan nih. Iya. Kayak yang di Jakarta tuh anak Jaksel, anak Jakbar ya kan ya ampun hang out Anak gitu. Papua ya kan. Anak Papua Jauh ya kan. jauh banget Nggak jauh Papua. kan ya? Jauh. Sih, jadi mereka kayak nggak fokus ke dalam persekutuan. Nah jadi dia udah mau ke ujung-ujung nih, kita nggak usah banyak pertanyaan ya kan ya. Boleh. Biar boleh banyak pertanyaan. Boleh. Boleh. Anda di sini waktunya untuk baik-baik nih. Chat aja kan. Sebenarnya Kak, saya pengen banyak bertanya sama cabang Kakak. Oh itu nanti di sesi Iya, selanjutnya iya, ada iya. sesinya. Iya. Kayak di backstage sih, Oh, backstage. di stage, oke. Jadi penasaran aku cabangnya. Loh, kok gitu? Loh, kayak gitu. Jadi saran dari teman-teman nih untuk pemuda-pemuda di luar sana yang mungkin masih merasa persekutuan itu nggak penting. Persekutuan itu nomor sekian lah gitu. Masih muda kok gitu. Nah, apa sih saran atau masukan teman-teman buat mereka yang berpikir seperti itu? Karena kan jujur kalau di persekutuan itu kan kita pasti sedikit banyaknya dapat inilah apa namanya manfaat lah gitu Iya. kan, belajar berorganisasi, terus Berteman. berteman. Ya kalau Tuhan mengizinkan dapat jodoh melalui P3GMI. Amin. Ya. Nah, pertanyaan penutup nih, belum penutup sih, satu pertanyaan sebelum pertanyaan penutup. Bang. Jadi menurut teman-teman berdua nih, apa sih saran teman-teman untuk pemuda yang belum memprioritaskan atau belum mau masuk ke dalam persekutuan gitu? Karena kan kita banyak manfaat juga yang kita dapatkan dalam persekutuan. Dari Bang Andre nih, apa nih kira-kira? Kalau saran sih gabung aja dulu. Mungkin di sinilah kita berwadah untuk wadah organisasi kepemudaan gereja satu metodis gitu. Ya kapan lagi kita berumbuk ya mencari jodoh gitu kan. Ya tapi sebenarnya sih membahas yang duniawi dan surgawi ya kan sebenarnya ya sharing-sharing juga Yes, kan. sharing. Karena dari pengalaman juga untuk menentukan masa depan kita selanjutnya. Jadi kan pengalaman sharing-sharing pengalaman Iya. itu lebih baik gitu. Nah, Sharing pengalaman mana tahu ada yang senior jumpa gitu kan. Jadi gampang Ya, udah. cari kerja ya kan. Yes. Gitu sih. relasi ya, koneksi. Iya, gitu. pikirnya positif, jangan negatif. Dunia surgawi balance. Yes. Wes, mantap banget nih Bang Salib, bro. Marcel. Salib. Oke nih dari Marcel. Apa Kalau nih aku sarannya? sih sarannya yang pertama tuh ya join aja, benar kayak kata Bang Andreas, karena nggak cuman ibadah kan, nggak cuman ibadah, kita juga bisa dapat sharing, kita juga belajar gimana sih berorganisasi, karena pelajaran yang didapat di organisasi ini nggak bisa kita dapat di umum. Kita bisa belajar dari organisasi itu, dari persekutuan ini juga bisa gitu.
Jadi joinlah, gabung, percaya diri aja. Kalau misalnya malu-malu atau ini ya wajar mungkin ya masih di ibadah-ibadah pertama, nanti lama-kelamaan tuh pasti ada aja yang ngedeketin untuk kita. Apalagi ngajak kalau ngobrol. cantik ganteng ya kan. Ini dia. Ini Iya. bahaya tapi bener itu. Ya. Pengalaman ya. Pengalaman. Iya, itu sih nih Kak. Cantik yang datang ya kan, lupa yang ganteng dapat. Nah itu. Yang penting ujungnya ke hal yang positif. Iya, iya, iya. Benar. Jangan takut lah pokoknya kalau mau bergabung ke persekutuan itu. Nggak Berarti- monoton. Berarti aku bisa bergabung nggak ya kan? Bisa dong. Bisa. dong. Datang aja nih. Masuk lagi, Mahanaim. masuk lagi. Mana nih? Masuk lagi. Pokoknya masuk terus. Ini namanya konten masuk terus. Ini konten apa? Ya, jadi Apalagi ya? itu ya begitu pentingnya persekutuan ya, Benar. banyak hal yang bisa kita dapat. Itu jadi teman-teman kayak Marcel dan Bang Andreas nih yang ikut persekutuan, dimulai sebenarnya dari coba-coba, ada yang dimulai dari ikut-ikut teman, tapi enjoy gitu. Karena apa? Karena banyak hal positif sebenarnya. Yep. Kalau hal negatif, aku rasa dimanapun pasti ada hal negatifnya. ada. Tapi bagaimana kita bisa menyaring hal-hal negatif itu dan tetap stay atau fokus sama hal yang positif dan bisa mengembangkan diri kita. Itu sih pentingnya persekutuan, karena kalau misalnya di dunia ini kalau kita berteman dengan orang-orang di dunia, maksudnya dalam arti bukan di persekutuan, gak ada pegangan yang kuat, kapan aja kita bisa hancur gitu. Tapi kita kalau dalam persekutuan, kita punya teman-teman yang backup kita punya teman-teman yang bisa kasih kita motivasi, kasih kita saran, dan pastinya yang membangun. Seperti itu. Ada amin saudara-saudara. Amin. Nah, jadilah seperti Marcel dan Bang Andreas yang melayani ketika muda, karena kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepada Bapak di surga. Bapa di surga. Oke teman-teman, thank you buat Marcel, thank you buat Bang Andreas untuk Kak. bincang-bincangnya sore ini. Nanti kita akan undang bintang tamu yang lebih keren-keren. Kalau bisa nih kita undang dari cabang-cabang. Ayo siapa yang mau ikut di konten kita CLBK, cerita Iya. lagi bareng kita. Oke, kita tutup konten kita ini. Apa tutupnya? Ya, salam lah Kak. Shalom, dadah, see you P3 on Gaming. next CLBK P3 Gaming. Kristus di atas segalanya. Oke, dadah.